Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia untuk bertemu dalam forum kajian yang diadakan oleh komunitas Produktif Girl Jawa Timur ya. Baik, teman-teman, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik, sudah kenal dengan saya? Belum? Sudah aja dong. Iya, perkenalkan ya, nama saya Egif Merdika. Boleh dipanggil Egif. Asalnya dari domisilinya Malang. Kalau rumahnya asalnya itu Tulungagung. Di sini semua teman-teman dari Jawa Timur semua, ya. Oh iya, salam kenal ya semuanya. Ukti-ukti salehah, ukti-ukti para pejuang untuk lebih baik lagi, berjuang dalam menyebarkan kebaikan, berjuang memperbaiki diri, berjuang menjemput rezeki, berjuang menjemput AA. Iya, bareng-bareng ya kita berjuangnya. Sini teman-teman, bagaimana? Sudah siap untuk sharing ya? Kita sebut forum ini adalah forum sharing ya, karena pada dasarnya Egif juga masih belajar ya teman-teman. Ketika Egif di sini disebut sebagai pemateri, bukan berarti Egif lebih pinter dari kalian ya. Karena Egif bukan seorang guru, Egif juga bukan seorang ulama, Egif juga bukan seorang ustazah. Di sini Egif bukan hanya sih ya, berusaha untuk menyampaikan apa yang Egif miliki ya sebelumnya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini untuk Egif dan teman-teman bisa mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Siang ini kita akan membahas tentang temanya tentang menggali potensi untuk menjadi muslimah pejuang. Iya. Semua muslimah yang ada di sini adalah pasti muslimah pejuang, ya kan? Iya. Banyak yang masih menganggap bahwa seorang perempuan itu memiliki derajat di bawah laki-laki, ya kan? Padahal agama kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan posisi laki-laki maupun perempuan. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya Allah tidak membedakan laki-laki maupun wanita. Semuanya akan diberi balasan sesuai tindakannya. Nah, jadi dalam kehidupan ini semua pekerjaan, semua tindakan
itu semua boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dan balasannya sesuai dengan apa yang ditindakkan, ya. Tidak ada yang membedakan laki-laki harus menjadi ini, perempuan harus menjadi ini, atau mungkin seorang pemimpin itu harus laki-laki, perempuan tidak boleh. Itu benar nggak? Benar nggak? Coba ya kita telah pelan-pelan. Kalau misal itu benar, kenapa nih pada surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menyebutkan manusia sebagai pemimpin di muka bumi? Manusia yang disebut di sini, bukan laki-laki. Jadi, nah, sedangkan manusia itu ada terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga berhak kan menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Ya, menjadi seorang khalifah, menegakkan agama, ikut dalam memperjuangkan peradaban Islam, memperjuangkan hal-hal yang baik, ya, melawan hal-hal yang batil, ya kan? Jadi perempuan itu dan laki-laki posisinya sebenarnya sama di hadapan agama kita. Nah, yang membedakan apa dong, Kak? Kan sampai sekarang ya, yang kita tahu pasti beda kan, laki-laki dan perempuan pasti dalam segi biologis juga beda, ya. Nah, lagi apa yang membedakan, yaitu kodratnya juga yang membedakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemampuan seorang laki-laki dan perempuan. Tapi bukan berarti kodrat ini menjadi menjadi kendala atau menjadi penghambat untuk perempuan berkembang, tidak, ya. Nah, dilihat dari segi biologis ya, perempuan dan laki-laki. Perempuan itu uh, memiliki keistimewaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang rahim kehidupan. Ya, itu istimewa dong pasti, karena menciptakan, kemudian menghadirkan generasi penerus. Itu hanya bisa dimiliki oleh perempuan. Nah, kemudian apalagi yang bisa membuat perempuan mempertimbangkan kemampuannya? Begini ya teman-teman. Nah, kita adalah seorang rahim kehidupan. Di setiap sebulan sekali kita dimiliki keistimewaan oleh Allah bahwa 7 hari hingga 14 hari kita mengalami yang namanya menstruasi. Nah, pada momen itu, pada fase itu, emosi kita, mentalitas kita itu akan naik turun. Nah, ini yang menjadikan kenapa yang diutamakan untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan itu yang diutamakan laki-laki. Ya karena ini kita dimuliakan, ya, kita diberikan kemuliaan untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat. Hanya mungkin tidak hanya laki-laki yang diutamakan untuk melakukannya. Nah, karena mentalitas kita itu, perubahan mood itu yang tidak bisa kita sangkal ya, tapi tetap bisa kita kontrol. Dengan cara apa? Mengkontrol emosi kita. Nah, meskipun kita pada saat itu kita tidak bisa melakukan ibadah ya, ibadah sholat, ibadah puasa, tapi kan kita masih diberikan kemampuan untuk diizinkan untuk berzikir, bersholawatan. Nah, itu yang bisa mengontrol emosi kita.
Nah, tapi jangan berkecil hati. Perempuan itu tetap hebat. Perempuan itu memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Ya, pada zaman Nabi saja para perempuan pada zaman Nabi itu ya teman-teman, mereka itu semuanya adalah seorang pejuang. Ada tuh ya, dikisahkan, diriwayatkan juga ya, Nabi pernah didatangi sahabat-sahabat perempuannya. Noh, kenapa sahabat-sahabat perempuan tuh mendatangi Nabi? Karena ternyata mereka cemburu. Cemburu karena apa? Cemburu karena mereka tidak diberikan pengajaran oleh Kanjeng Nabi. Yang diberi pengajaran tuh hanya laki-laki. Nah, mereka cemburu. Nah, kemudian Nabi menanyakan kepada mereka, kalian kapan dapat berkumpul? Nah, setelah mereka menentukan harinya, kemudian Nabi memberikan pengajaran bagi para sahabat perempuannya itu. Nah, terbukti kan Nabi Muhammad pun tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan, mereka para perempuan ingin memiliki niat untuk belajar, untuk berjuang, ya Rasulullah pun mengiyakan untuk memberi fasilitas kepada mereka dalam bentuk pengajaran tersebut. Nah, karena ya teman-teman, tingkat ketakwaan itu bukan dari jenis kelamin, ya, bukan hanya laki-laki saja yang bisa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perempuan juga, ya. Tingkat ketakwaan itu dari bagaimana kita bisa mampu mengimani segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ, karena kita diberikan, setiap manusia itu diberikan keistimewaan. Kita itu makhluk yang sempurna teman-teman, memiliki akal, memiliki hati, ya, nafsu. Nah, dan itu semua diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanya kodratnya, ya. Yang membedakan itu laki-laki dan perempuan, salah satu, ya, itu adalah kodratnya. Seperti itu. Jadi meskipun kita diberi hak sama, kita diberikan izin ya dari agama kita untuk bisa berjuang dalam hal apa aja nih. Berjuang misal berjuang dalam menggapai cita-cita, berjuang mengembangkan potensi kita, berjuang untuk berkarya, terus untuk melakukan sesuatu ya, menyebarkan dakwah. Seperti itu, kita ya tetap harus kembali ke kodrat kita. Ya, maksudnya bagaimana? Boleh kita berjuang untuk menggapai cita-cita kita. Boleh kita berjuang untuk menjadi pemimpin di suatu perkumpulan, pekerjaan, daerah, ataupun sampai menjadi pemimpin negara. Boleh, silahkan, asalkan kodrat kita ya sebagai istri dan sebagai ibu pada saatnya nanti itu diutamakan dulu, menjadi prioritasnya terlebih dahulu. Seperti itu. Sampai sini kita bisa memahami ya teman-teman. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak memperjuangkan hak kita dalam menggapai cita-cita dan lain-lainnya ya. Jadi tetaplah berjuang teman-teman, kita bareng-bareng dalam menjemput ridho Allah ya, melalui kita berkarya, bekerja, berprofesi, ya, beribadah juga, menebarkan dakwah, ya. Kita harus berjuang.
Nah, teman-teman di sini semuanya rata-rata masih ini ya, usia-usia SMA, kuliah seperti itu ya. Ya, usia-usia belia seperti ini biasanya usia-usia yang sangat geram dengan ini ya, rencana masa depan. Rencana aku nanti akan seperti apa ya di masa depan. Dengan kemampuanku atau mungkin aku tuh kalian masih belum mengetahui, belum menyadari apa kemampuan kalian dan masih galau dengan setelah lulus mau apa ya, yang selain yang selain pasti itu adalah menikah ya kan. Aku mau apa ya, itu pasti seorang muslimah di usia 20-an itu pasti mengalami kegalauan. Nah, ini teman-teman, sharing-sharing ya kita. Nah, agar kita tidak galau, bagaimana tuh sesuai dengan tema kita menggali potensi. Bagaimana Kak Egif untuk mengetahui potensi kita, atau bagaimana Kak Egif untuk mengembangkan potensi kita. Begini teman-teman, setiap manusia itu pasti dianugerahkan, diberikan nikmat oleh Allah ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasti diberikan Allah potensi masing-masing, potensi yang luar biasa masing-masing. Ada yang bisa pintar memasak, ada yang pintar menyanyi, pintar menggambar, pintar ilmu matematika, pintar ilmu sastra, ya, pintar dalam menjadi seorang pendidik, memiliki potensi untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, setiap yang ada di diri kalian itu syukuri teman-teman. Karena kenapa? Karena apa yang kalian miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan apa yang bisa dilakukan orang lain, apa yang dimiliki orang lain, jangan pernah mengirikan hal itu. Karena kita diberi kemampuan masing-masing. Kita belum tentu bisa melakukan atau memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kita udah diberikan kelebihan sama Allah, memiliki potensi yang seperti ini. Ya, fokuslah pada potensi kita. Ya, kalau kita mengurusi terus-terusan iri dengan pencapaian orang lain, apa yang dimampukan oleh orang lain gitu, kita tidak akan pernah berkembang gitu. Pikiran kita hanya memikirkan orang lain, padahal di diri kita itu ada sebuah emas loh teman-teman, sebuah harta karun yang perlu digali, yang nanti setelah ketemu itu akan berharga nilainya. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Potensi yang ada di dalam diri kita, misal kita gali dan kemudian kita menemukannya, ya, kita tunjukkan kepada orang, itu akan menjadi harga yang mahal. Ya. Terus kita memolesnya dengan sebaik mungkin, memolesnya dengan secantik mungkin. Seperti itu. Terus Kak, aku sampai sekarang tuh masih belum tahu loh potensiku di mana gitu. Banyak kok teman-teman, tenang, banyak kok yang mungkin hingga sampai kayak iso ngomong arek iki gini, mungkin sampai usia 20 ke atas, 20, 23, 24 ya, masih banyak kok yang menggalaukan tentang hal ini. Ya. Nah, di hal yang sini teman-teman membedakan ya, dan itu mungkin Egif mau membantu sedikit laki-laki dan teman perempuan teman salah satu bisa lebih ya, lebih yakin itu adalah kodratnya seperti itu. Jadi
meskipun kita diberi hak dengan potensi sama sinya, atau ingin menemukan apa yang ada di dalam dirinya itu apa sebenarnya, kita diberikan izin ya. Semoga Dara bisa membantu ya teman-teman. Jadi di agama cara mengenali potensi diri itu kita bermacam-macam untuk bisa ya berjuang dalam hal apa aja nih. Berjuang yang pertama berjuang dalam menggapai yaitu cita-cita bisa dengan mengembangkan potensi kita, melalui aktivitas fun untuk berkarya, terus untuk melakukan sesuatu ya. Nggak mungkin kan teman itu nggak memiliki aktivitas favorit seperti itu. Apa yang tuh disuka kita ya, tetap harus ya. Misal nih contoh balik ke yang kalau berat kita give itu ya maksudnya bagi dari mana kecil itu boleh tuh suka kita banget berjuang untuk menggapai cita-cita kita, buton boleh kita pertunjukan untuk menjadi pemimpin kan di pertunjukan seni suatu itu terus bulan suka pekerja ikut-ikutan ada apa itu dengar daerah ataupun pertunjukan sampai menjadi pemimpin negara boleh silahkan, asalkan seni itu kodrat sering kita ikut ya sebagai kayak gitu ya. Misal lagi teman-teman dan sebagai dari usia ibu muda itu pada saatnya sekarang nanti coret-coret tulis itisan tuh diutasi diari makan dulu menjadi nulis prioritasnya nulis terlebih dahulu seperti itu. Tentang dongeng sampai sini kita bisa memahami ya teman-teman. Jadi nulis tidak kita sendiri. Nah ada yang atau mungkin teman-teman dari kecil itu suka banget ngerecokin halangi emak yang ada di dapur. Emak lagi masak di kita untuk tidak memperjuangkan hak kita dalam menggapai recokin, suka bikin cita-cita dan lain-lainnya ya. Masakan-masakan yang jadi tetaplah berjuang teman-teman tuh. Nggak kita bareng jelas rasa barengnya. Tapi tiap hari tuh dalam kalian seneng banget menjemput ridho Allah yang ya berhubungan dengan melalui bumbu berkarya, bekerja, berprofesi, bumbu dapur. Atau mungkin dari kecil itu teman-teman suka banget olahraga ya, beribadah juga ya, sering main sepak bola sama teman-teman cowok, menebarkan misal sering bangun pagi terus ya kita jogging harus berjuang. Nah teman-teman pagi kayak di sini gitu guys, hal-hal kecil semacam itulah teman-teman semuanya. Nah hal-hal rata-rata kesukaan teman-teman aktivitas masih yang ini ya kalian suka dan itu dilakukan sering banget, itu bisa jadi ya usia adalah potensi SMP yang kulit teman-teman ya seperti ini itu ya usia-usia belia dari seperti ini bias itu teman-teman bisa tahu ya kemampuan apa yang teman-teman miliki. Misalnya usia-usia yang masih yang nah kemudian sangat
menggeram dengan mengenali potensi diri dengan ini ya, bisa dari rencana cara masa di tahu kepandaian depan rencana ya, aku nanti akan seperti apa ya di masa yang di masa depan. Dengan kemampuan pinteranku atau teman-teman itu mungkin aku tuh dalam bidang apa kalah gitu. Kalian masih belum bisa tuh mengetahui sekolah ya. Hui belum di sekolah dari apa kelahan teman-teman kemampuan kan itu kalau diajar kalian dan masih galau dengan setelah bahasa Inggris ini setelah misal ya lulus mau apa ya itu seneng yang banget denger selain besok ada pelajaran ya yang selain bahasa Inggris itu yang selain pasti itu adalah menikah ya kan. Aku mau apa ya seneng banget meskipun belum bisa ya itu Pak ngomong bahasa Inggris tapi pasti seorang muslimah di usia teman-teman itu 20-an itu pasti mengalami kegalauan telaten untuk mengikuti ini. Setiap kata per kata itu mudah banget ditangkap teman-teman, tangkap oleh teman-teman. Bandingkan yang sharing ya dengan pelajaran matematik. Nah, berarti kecenderungan teman-teman itu agar kita adalah pandai tidak gagal di bidang bahasa Inggris. Bagaimana Gris? Tuh atau sesuai teman-teman dengan tema kita menggali potensi. Bagaimana Kak Egif untuk mengetahui potensi kita? Di sekolah itu sering banget mendapatkan atau bagaimana Kak Egif untuk mengembangkan potensi nilai bagus ketika menggambar kita. Nah, begini teman-teman. Nah, udah terbukti berarti teman-teman itu memiliki kemampuan manusiawan di bidang itu yang seni pasti gambar dianugerahkan diberikan rahmat oleh atau teman Allah teman ya kelebihan dan kekurangan masing-masing pasti diberikan Allah potensi masing-masing potensi yang luar biasa masing-masing ada yang bisa di sekolahan pinter atau sekarang juga ada yang kalau udah pinter udah lulus nyanyi misal pinter menggambar suka banget ngobrol pinter ilmu matematika pintar ilmu sastra di depan orang pintar ya dah misal ada perkumpulan kayak ini nih apa tuh organisasi dalam menjadi seorang pendidik memiliki potensi untuk yang di desa itu apa Karang Taruna tuh seneng banget kalau misal menyampaikan pendapat menjadi seorang pebis bisa jadi teman-teman sinis itu memiliki kemampuan public speaking seperti itu yang ada teman-teman ada di diri kalian. Nah, itu dua cara syukuri teman-teman. Karena kenapa? Karena apa yang kalian miliki belum tentu bisa banget dimiliki oleh orang lain. Dan apa yang teman-teman bisa dilakukan orang lain, cari tahu untuk menggali apa yang dimiliki potensi orang sendiri. Seperti itu lain. Jangan pernah mengirikan hal itu. Karena kita diberi kemampuan masing-masing. Kita banyak banget caranya teman-teman ya. Itu tadi 2. Terus ketiga, kenali potensi dominan. Ya, apa yang belum tentu kemampuan teman-teman apa bisa melakukan misalnya ya teman atau memilih teman itu apa suka yang dimiliki orang banget yang lain. Bidang-bidang.
Loh, ya, banyak yang disukai. Kita loh udah diberikan kelebihan sama Allah, memiliki potensi yang seperti ini. Misal ya, suka banget olahraga, tapi juga fokuslah pada potensi kita. Ya, kalau suka banget, ya kita mengurus kesenian. Nah, selain dua itu juga suka banget kalau masak di dapur gitu. Nah, dari ketiga itu yang mana yang paling disenangi, yang terus saling dominan dengan hal iri dengan teman-teman. Ketika dengan pencapaian orang lain, tiga ini bareng-bareng ya, dilakukan yang apa yang dimampukan oleh orang lain gitu. Kita tidak akan pernah berkembang gitu. Pikiran kita hanya memikirkan orang lain, padahal di diri kita itu ada yang sebuah emas loh teman-teman, sebuah harta karun yang perlu lebih dominan di teman-teman kali, yang nanti setelah ketemu seperti itu akan berharga. Kemudian gak nilai caranya seperti itu lagi, jangan ibaratnya seperti itu. Potensi yang ada di dalam diri kita takut berbeda. Bisa tuh ya, kita galah tadi dan sebelumnya udah, kemudian kita menemukannya ya, kita tunjuk, sampaikan kepada orang. Kalau orang lain memiliki itu akan menjadi hari kemampuan yang mahal. Misal ya orang lain itu memiliki, kita memulai rata-ratanya dengan serata mayori baik mungkin, memulainya dengan secantik mungkin, seperti itu. Kita di lingkungan kalian itu mereka memiliki kemampuan yang pandai di bidang aku sampai sekarang itu masih belum tahu loh potensi pendidikan ya, potensiku di mana. Nah gitu, sering banyak kok ranking 1 teman tenang gitu banyak. Nah sedang kok yang mungkin hingga sampai gak iso ngomong ada kira gini kan, kalian itu ternyata mungkin pandainya di PAIU bidang usia 20 ke atas, 20, 23, 24 ya, olahraga. Nah, masih banyak, jangan tak banyak kok untuk berbeda ya. Yang mereka yang menggal terpinter itu kan tentu belum tentang hal ini, tentu bisa menjadi atlet etik. Nah ya, suatu saat nanti menjadi atlet berkuda. Wah, sini teman-teman ya, pemenang mungkin Egif mau olimpiade. Wah, kayak bantu sedikit agar teman-teman bisa lebih yakin dengan potensinya gitu. Atau belum tentu menjadi ingin menemukan atlet, kan apa yang ada di dalam dirinya itu panah apa sebenarnya nasional, nanti belum tentu bisa menjadi atletnya. Semoga bisa membantu sepak takraw. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi apa yang kalian miliki ya teman-teman, itu adalah jadi hal yang paling cara mengenali istimewa di potensi diri itu, diri kalian bermacam-macam seperti itu ya. Yang pertama yaitu bisa dengan mengenali potensi melalui aktivitas favorit. Nggak mungkin kan teman-teman itu nggak memiliki aktivitas favorit, apa yang disukai ya. Misal nih contoh ya, kalau Egif itu ya dari kecil itu suka banget nonton pertunjukan seni gitu, terus suka ikut ada apa itu, denger pertunjukan seni itu sering ikut kayak gitu ya. Misal lagi teman-teman dari usia muda itu senang sekali coret-coret, tulis-tulisan, nulis diary, nulis tentang dongeng-dongeng, nulis cerita sendiri. Nah, atau mungkin teman-teman dari kecil itu suka banget ngerecokin emak yang ada di dapur. Emak lagi masak direcokin, suka bikin masakan-masakan yang itu
nggak jelas rasanya. Tapi tiap hari tuh kalian seneng banget ya berhubungan dengan bumbu-bumbu dapur. Atau mungkin dari kecil itu teman-teman suka banget olahraga. Ya, sering main sepak bola sama teman-teman cowok, misal sering bangun pagi terus jogging pagi kayak gitu. Yes, hal-hal kecil semacam itulah teman-teman. Nah, kesukaan teman-teman, aktivitas yang kalian suka dan itu dilakukan sering banget, itu bisa jadi adalah potensi yang teman-teman miliki. Dari situ teman-teman bisa tahu ya kemampuan apa yang teman-teman miliki. Nah, kemudian mengenali potensi diri bisa dari cari tahu kepandaian ya. Yang di kepintaran teman-teman itu dalam bidang apa gitu. Misal tuh sekolah ya, di sekolahan teman-teman itu kalau diajar bahasa Inggris misal ya, itu seneng banget denger besok ada pelajaran bahasa Inggris, itu seneng banget meskipun belum bisa ya ngomong bahasa Inggris, tapi teman-teman itu telaten untuk mengikuti. Setiap kata per kata itu mudah banget ditangkap oleh teman-teman dibandingkan dengan pelajaran matematika. Nah, berarti kecenderungan teman-teman itu adalah pandai di bidang bahasa Inggris. Atau teman-teman di sekolah itu sering banget mendapatkan nilai bagus ketika menggambar. Nah, udah terbukti berarti teman-teman itu memiliki kemampuan di bidang seni gambar. Atau teman-teman misal di sekolahan atau sekarang udah misal suka banget ngobrol orang ya, misal ada perkumpulan kayak ini nih, apa tuh organisasi yang di tuh banget sampaikan bisa jadi teman-teman itu memiliki kemampuan public speaking seperti itu teman-teman. Nah, dua cara itu bisa banget teman-teman menggali potensi diri. Itu banyak banget hanya teman-teman ya, itu tadi dua. Terus ketiga, kenali potensi diri ya, apa yang teman-teman apa misalnya teman-teman itu suka bidang-bidang ya yang disukai ya, suka banget olahraga tapi juga suka banget ikut kesenian. Nah, selain dua itu juga suka banget lo masak di dapur gitu. Dari tiga itu yang paling disenangi, yang paling dominan dengan hati teman-teman, ketika tiga ini barang ya dilakukan mana yang lebih dominan di teman-teman, seperti itu. Kemudian cara lagi jangan takut berbeda ya. Nah, gampang kan
mengenali potensi ya yang ada dalam diri kita. Asalkan kita mau, kita ingin banget bisa tahu kemampuan kita, ya dari situ. Nah, setelah mungkin teman-teman sudah memahami potensi kalian, setelah tahu, jangan cuma dianggurin saja kemampuan itu, asah terus. Kalau mungkin kalian belum bisa mengenalinya secara mandiri, boleh ditanyakan kepada ahlinya ya, ahli psikologi, konsultasi dengan mereka. Kok sulit banget ya kita saya mengenali kemampuan saya gitu, dengan tes bakat minat biasanya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kalau sudah kita tahu potensi kita apa, tadi ya, jangan dianggurin. Asah terus, gali terus. Pelan-pelan perjuangkan apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, setiap apa yang kalian miliki itu, yang menjadi kemampuan kalian itu, yang ada dalam diri kalian itu pasti ada manfaatnya teman-teman. Karena semua yang diciptakan itu pasti ada manfaat dan tujuannya. Ya, yakinlah bahwa kelebihan yang kalian dapat itu bisa menjadi kebaikan untuk orang lain. Agar itu bisa menjadi kebermanfaatan atau kebaikan untuk orang lain, bagaimana Kak? Yaitu gunakan kemampuan kalian untuk menciptakan ya, atau untuk berkarya, untuk bekerja di jalan yang benar. Ya, di jalan yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Karena kita pada dasarnya itu manusia itu pasti tujuannya untuk bermanfaat ya. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka yakin kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Senantiasa yakin kepada Allah bahwa setiap insan yang diciptakan memiliki peran dan manfaat untuk orang lain. Tuh kan, Allah sudah menyampaikan bahwa kita diciptakan itu pasti memiliki peran masing-masing. Jadi jangan sampai iri-irian ya, jangan sampai minder-minderan dengan orang lain. Jangan sampai keirian kita itu menjadi luka yang akhirnya menjadikan kita insecure. Kalau zaman sekarang tuh kata-katanya seperti itu, jadi insecure. Ya, ketika kita memenuhi perintah Allah, meyakini bahwa setiap yang diberikan Allah itu selalu benar, selalu ada manfaatnya dan perannya. Ya, kita selalu menanamkan keimanan kita di hati. Jangan sampai kita iri, jangan sampai kita insecure ya. Aku ini memiliki kelebihan ini dari Allah. Dan pasti Allah menjamin kalau kelebihan ini terbaik untukku dan terbaik untuk orang lain. Jadi aku harus merawatnya dengan aku melakukan kebaikan melalui kemampuanku ini. Begitu teman-teman ya, meyakini di hati. Jangan sampai, memang gini loh teman-teman, pada zaman sekarang itu penyakitnya itu ya, kita itu penyakitnya itu sekarang ya hal-hal sepele begitu loh. Ya, sekarang itu sering kan ada istilah baperan tuh, dikit-dikit kalau disinggung gini baperan. Ini baperan, nggak ada salahnya. Baperan itu nggak ada salahnya. Jangan salahin orang baperan ya, gitu. Memang, tapi kita sebagai seorang muslimah yang tahu bahwa hal-hal yang sepele seperti itu jangan sampai dijadikan sebagai kendala untuk kita berjuang ya teman-teman. Jangan sampai ya kalau kita melihat orang lain sukses dari kita, sedangkan kita masih gini-gini aja, ya udah gitu loh. Itu semua
masalah waktu aja gitu loh. Pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita, asalkan kita berjuang terus gitu. Proses itu tidak pernah membohongi hasil. Mereka yang sukses, mereka yang bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, itu pasti sebelumnya itu ada prosesnya, ada jatuh bangunnya. Kita aja yang nggak tahu proses mereka, yang kita tahu hanya luarnya kan, yang kita tahu hanya baiknya aja gitu. Makanya agar kita seperti mereka yang bisa sukses di usia muda, kita berjuang terus. Pasti ada kok waktunya. Pasti ada umur ya, usia hidup, jodoh, karir, rezeki. Itu semua itu bahkan maut kan. Itu semua itu yang tahu hanya Allah. Kita hanya menjalankan saja lah. Ya, menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Seperti itu. Sesuai tuntunan Allah. Mungkin hari ini kita belum bisa begini. Mungkin hari ini kita belum bisa lulus kuliah. 4 tahun belum bisa lulus kuliah. Mungkin ada hikmah di baliknya. Di luar ini ya.